Sahabat Tona, saat ini warga di Desa Bomata, Desa Bomata Timur, memblokir akses jalan masuk pekerjaan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang. Oleh DWS, tetapi tidak pernah realisasikan janji-janji yang selama ini sudah lakukan melalui komitmen yang dibangun bersama masyarakat di wilayah Desa Bomata Timur. Soal apa? Pembuatan lahan atau soal apa? Soal pembebasan lahan dan aset, termasuk tanaman-tanaman produktif dan juga lahan-lahan yang sudah dianggap sebagai lahan hidup masyarakat. Di lokasi tersebut itu berapa banyak kepala keluarga yang terdampak? Ada kurang lebih 32 kepala keluarga dari luas wilayah, luas areal terdampak itu sekurang-kurangnya ada 40, kurang lebih ada 40 hektar area. Dalam komitmen dengan ini dalam bentuk apa saja untuk ganti ruginya itu untuk apa saja? Ya, yang menyangkut komitmen kami dengan pemerintah dalam hal ini, komitmen adalah ganti rugi berupa tanam tumbuh dan juga luas tanah yang ada di atas areal pekerjaan yang ada. Ini sudah berapa lama nih Bapak? Pekerjaan ini kurang lebih sudah masuk tahun keempat. Alasan yang belum dilakukan ganti rugi sebenarnya apa ya? Sebenarnya alasannya melalui proses tahapan-tahapan secara birokrasi, tetapi kami sampai hari ini tidak pernah mengerti birokrasi pemerintah yang memperlambat proses pembebasan lahan terhadap hak milik masyarakat selama ini. Juga belum kecewa sampai melakukan pemblokiran? Ya, kami memang kecewa karena kenapa ada dana untuk membangun sedangkan ada dana untuk mensejahterakan rakyat tidak ada. Jadi rencana pemblokirannya sampai kapan? Sejak sampai ada realisasi. Itu tujuan kami sampai realisasi. Dan kami berharap supaya pemerintah baik dari kabupaten, provinsi maupun dari dinas terkait termasuk kementerian yang terkait yang berurusan dengan pembangunan bendungan ini dapat melihat dampak masyarakat. Jangan hanya melihat tentang pembangunan saja, tetapi bagaimana melihat solusi untuk bisa menyelesaikan proses permasalahan yang ada. Di sini ada daerah terdampak yang bermasalah ini adalah kurang lebih 8 desa, salah satu 2 desa yang lebih terdampak dalam hal ini menyangkut pembangunan yang dilalui oleh jalan dan juga fasilitas. Sedangkan di daerah genangan, area genangan itu ada masyarakat pemukiman, baik itu ada perumahan, ada pertanian, ada juga gereja, fasilitas-fasilitas di dalam, tapi belum sampai hari ini belum ada relokasi terhadap warga masyarakat yang ada di desa itu. Tapi pembangunannya diprogres terus supaya mencapai target. Ini rasa aneh. Bagaimana melihat solusi ini supaya masyarakat yang ada di dalam setiap kali terhadap pekerjaan raksasa ini berjalan. Jadi pada prinsipnya masyarakat mendukung pembangunan ya? Pertama-tama kami berterima kasih kepada Presiden Pak Jokowi. Salah satu dukungan kami masyarakat TBN ini terhadap Pak Presiden yang mana membuat program ini untuk demi kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak orang. Dan ini secara nasional kami sangat bangga dengan kehadiran adanya proyek ada di sini, dapat juga merubah ekonomi masyarakat dan juga merubah masa depan wilayah yang akan datang seperti apa. Kenyataannya seperti ini Pak. Nah, ini yang membuat kami rasa kecewa dan rasa tidak merasa optimis dengan apa yang dijanjikan oleh DWS terhadap hasil kesepakatan dari awal pekerjaan sampai pelaksanaan. Sebelumnya ada dialog antara masyarakat dengan DWS itu sendiri? Ada selalu membangun dialog awal pembangunan. Itu dengan konsep yang pertama adalah bagaimana supaya mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, kemudian temu publik, bagaimana supaya komitmen masyarakat merespon pembangunan yang ada, kemudian dalam kesepakatan itu dalam bentuk pernyataan tertulis, yaitu pekerjaan sambil berjalan kami izinkan untuk membangun jalan akses masuk ke areal bendungan sambil berproses anggaran untuk pembebasan lahan terhadap hak milik masyarakat.
kalau di areal bendungan sendiri yang terdampak itu kebanyakan oleh masyarakat itu tempat perkebunan kah atau apa kah? Di situ adalah lahan perkebunan, pertanian, dan juga ada ini lahan-lahan pakan yang dimanfaatkan untuk peternakan. Sampai hari ini kami kehilangan lapangan kerja bagi warga masyarakat, termasuk untuk aktivitas kami sebagai petani dan peternak. Salah satu areal lahan yang kami gunakan itu adalah Lantorogo, yaitu kurang lebih ada 15 hektar yang dimanfaatkan oleh 32 kepala keluarga. Kalau kita memanfaatkan untuk memelihara ternak, setidak-tidaknya kurang lebih satu kakak itu dua ekor. Misalnya 1 tahun kalau jual 1 kali ada keuntungannya. Sekarang sudah 3 tahun, kami mau ambil pakan dari mana untuk memberikan pemeliharaan terhadap ternak-ternak yang ada. Terakhir kami harus putus kerja dengan cara seperti ini. Lalu menyangkut misalnya ada tanaman-tanaman produktif, ada kelapa, ada pisang, ada juga tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi seperti ada lamtoro, ada jati, ada gamalin, mahoni yang ada. Itu menjadi salah satu penghasilan musiman yang bisa menambah ekonomi rumah tangga atau keluarga. Di saat mungkin anak-anak mungkin sekolah, kami bisa ambil bisa gunakan untuk membiayai anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga. Padam, penugasan saja. Ya. Berarti ini akan ada aktivitas sampai harus ada realisasi. Kami tetap mempertahankan. Ini adalah hak ulayat kami masyarakat. Jadi kami akan tetap mempertahankan sampai kapanpun. Kami warga masyarakat kecil, kami akan tetap ditempuh dengan cara apapun, tetapi kami akan tetap mempertahankan hak milik kami sebagai pemilik lahan. Kami tidak punya uang, kami tidak punya apa-apa untuk berproses selanjutnya. Tetapi misalnya kami dihentikan dengan berbagai cara untuk kepentingan kebutuhan hidup kami, maka juga kami akan menghentikan pekerjaan ini sampai kapan? Kami tidak akan cara jalan lain, hanya dengan cara lain kami akan menghentikan. Biar kita rugi sama-sama. Pemerintah rugi, pihak ketiga rugi, kami masyarakat juga dikorbankan. Seperti itu. Sehingga kita melihat bahwa di mana mungkin letak kesalahan ini prosesnya. Sehingga kami tidak tahu, masyarakat kecil tidak tahu arah tujuan cara berproses. Tetapi yang kami tahu adalah bagaimana supaya memberikan ketenangan, kesejahteraan, supaya kami bisa merasakan bahwa ada kehadiran negara untuk menjamin masyarakat. Ya, karena terima kasih. Kakak. Ini ada aksi masyarakat yang melakukan pemblokiran. Mungkin dampak sendiri pekerjaan ini sebagai security gimana? Untuk aktivitasnya gimana? Untuk aktivitas di lokasi proyek dihentikan karena harus dari pihak pemerintah menyelesaikan hak-hak warga karena mereka menuntut hak-hak mereka. Jadi semua aktivitas di lokasi proyek tidak ada aktivitas, semua dihentikan. Dihentikan ya? Ya. Sudah berapa lama? Sudah 1 minggu lebih. Jadi saat ini jaga kosong saja, tidak Jaga ada kosong masuk saja. keluar kendaraan tidak lah. Tidak ada. Ya, masyarakat larang, tidak ada aktivitas, kendaraan juga tidak diperbolehkan untuk keluar masuk. Sejauh ini masyarakat menuntut begitu, respon dari pihak ketiga dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam proyek ini seperti apa? Dalam komunikasi yang dibangun ke sana. Untuk komunikasi selanjutnya saya sebagai security saya kurang tahu informasi selanjutnya. Saya hanya menjalankan tugas saja. Tapi pemantauan Bapak tidak bisa masuk sama sekali ya? Iya, ya bisa masuk sama sekali. Ini situasi seperti ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah 1 minggu lebih. Tapi dalam keadaan kondusif atau Semuanya keadaan aman. tapi tidak diperbolehkan untuk pagar ini dibuka sama sekali Iya, ya? tidak diperbolehkan untuk beraktivitas, tidak boleh untuk keluar masuk dilarang. Di dalam kan ada mes. Iya, Gimana? untuk mes itu cukup untuk karyawan yang tinggal di mes. Untuk mau akses mau makan minum dengan kendaraan sampai sini berhenti sini baru dioper lagi. Nah, Jadi kalau bertanggung jawab terhadap keamanan sini saja. iya, saya bertanggung jawab keamanan di sini. Apa sampai? Bapak Boris Betana. Boris
Buaitan. Foto dulu. Oh iya, sama-sama. Ini kondisi saat ini di pintu masuk pekerjaan bendungan Manikin di Desa Bomata Timur. Warga memblokir semua akses pintu masuk sehingga kegiatan aktivitas pekerjaan proyek ini menjadi terhambat karena adanya pemblokiran di pintu masuk. Terima kasih sahabat Sona yang sudah mengikuti live kami hari ini.